Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Devi Apriani, NPM 1813031036. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi Ekonomi Pembangunan dari pertemuan 1 hingga pertemuan terakhir. Berikut materinya. Baik, dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan, terdapat 12 materi yang dipelajari dari awal hingga akhir. Yang pertama yaitu definisi ekonomi pembangunan, yang kedua ciri umum negara berkembang, yang ketiga teori-teori pembangunan ekonomi, yang keempat unsur-unsur perkembangan ekonomi, yang kelima tahap-tahap perkembangan ekonomi, yang keenam tipe-tipe perkembangan ekonomi, yang ketujuh syarat umum perkembangan ekonomi, yang kedelapan kesulitan umum dalam pembangunan ekonomi, yang kesembilan masalah dalam pembangunan ekonomi, yang kesepuluh industri substitusi impor, yang kesebelas kebijakan ekonomi dalam negeri, dan yang terakhir adalah kebijakan ekonomi luar negeri. Oke, yang pertama ada definisi ekonomi pembangunan. Jadi, menurut Wikipedia, ekonomi pembangunan adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari aspek-aspek ekonomi dalam proses pembangunan di negara berkembang. Baik, selanjutnya adalah yang kedua, ciri umum negara berkembang. Jadi ada 6 ciri umum negara berkembang, yaitu yang pertama adalah pendapatan per tahun yang cenderung rendah, yang kedua keamanan tidak terjamin, yang ketiga fasilitas kesehatan masih minim, yang keempat perkembangan penduduk tidak terkendali, yang kelima besarnya angka pengangguran, dan yang terakhir adalah impor lebih tinggi dibandingkan ekspor. Selanjutnya adalah materi yang ketiga, yaitu teori pembangunan ekonomi. Jadi, teori pembangunan ekonomi ini dibagi menjadi 4, yaitu mazhab klasik, mazhab historis, Karl Marx, dan Schumpeter. Yang pertama adalah mazhab klasik. Jadi, dalam mazhab klasik ini ada 3 pendapat dari tokoh, yaitu yang pertama adalah pendapat atau teori dari Adam Smith, yang kedua dari David Ricardo, dan yang ketiga dari Thomas Robert Malthus. Jadi kalau misalkan dari Adam Smith menunjukkan pentingnya faktor division of labor atau pembagian tenaga kerja atau spesialisasi dalam pengembangan ekonomi. Nah, sedangkan David Ricardo menunjukkan pentingnya faktor tanah, sementara Thomas Robert Malthus menunjukkan pentingnya faktor pertambahan penduduk dan pengaruh terhadap penambahan jumlah permintaan. Dan yang kedua ada mazhab historis. Pada intinya, mazhab ini berpendapat bahwa setiap kebijakan ekonomi yang dibuat itu harus sesuai dengan kondisi nyata atau permasalahan yang nyata dihadapi oleh suatu negara itu. Yang ketiga adalah teori Karl Marx. Jadi, menunjukkan pentingnya tersedianya adanya nilai lebih atau surplus value bagi perkembangan ekonomi. Jadi, ada nilai lebih perekonomian itu akan berkembang. Maka, perkembangan ekonomi disebabkan karena keadaan ekonomi mampu menghasilkan nilai yang lebih di atas nilai tenaga kerja, nilai bahan dasar, dan bahan produksi. Yang terakhir atau yang keempat adalah teori dari Schumpeter, yaitu berpendapat bahwa yang menjadi teori pembangunan adalah keyakinan bahwa sistem kapitalis merupakan sistem yang terbaik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun, Schumpeter meramalkan bahwa dalam jangka panjang, sistem kapitalis akan mengalami kemandekan atau stagnansi. Baik, selanjutnya kita lanjutin ke materi kelima, yaitu tahap pertumbuhan ekonomi. Jadi, tahap ini yang saya ambil adalah menurut W.W. Rostow. Jadi, menurut W.W. Rostow ini terdapat 5 tahap dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah tradisional. Ekonomi masih didominasi oleh sektor pertanian. Yang kedua adalah transisi atau pre-take off. Jadi, terjadi perubahan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industri. Yang ketiga, lepas landas atau take off. Ketika hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi. Yang keempat, menuju kematangan atau drive to maturity.
serikat buruh dan dagang semakin maju. Dan yang kelima, konsumsi tinggi atau high mass consumption. Jadi tenaga kerja itu didominasi tenaga kerja terdidik dan penduduk di kota lebih besar daripada di desa. Baik, kita lanjut ke materi 6, yaitu tipe perkembangan ekonomi. Jadi dalam tipe perkembangan ekonomi ini ada 4. Yang pertama, perkembangan ekonomi di negara barat, yaitu pembangunan secara spontan atau spontaneous development. Dan yang kedua adalah perkembangan ekonomi atau pembangunan yang didorong. Nah, pembangunan ekonomi yang didorong ini contohnya terjadi di negara Jepang. Dan yang ketiga, pembangunan ekonomi Rusia atau perkembangan yang dipaksakan. Nah, contohnya ini adalah pembangunan atau perkembangan ekonomi di negara Rusia. Dan yang keempat adalah perkembangan ekonomi di negeri yang sedang tumbuh atau forced development. Kita lanjut ke materi 7, yaitu syarat umum perkembangan ekonomi. Jadi syarat umum perkembangan ekonomi ini ada yang pertama indigenous force atau kekuatan dari dalam untuk berkembang. Jadi kekuatan dari dalam ini adalah kekuatan dari masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat itu sendiri menumbuhkan kekuatan bahwasannya mereka akan berkembang dan menjadi lebih maju. Kemudian yang kedua, akumulasi kapital. Yang diperlukan untuk perkembangan ekonomi itu sebenarnya juga adalah pembentukan kapital real, tidak dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk gedung, pabrik, jalan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya. Kita lanjut ke materi ke-8, yaitu kesulitan umum dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama nih, di sini kita lihat ada banyak tuh kan. Di sini ada 16 kesulitan umum. Jadi yang pertama adalah dualisme ekonomi, kemudian iklim tropis, kebudayaan yang tidak ekonomis, kemudian produktivitas yang rendah, jumlah kapital yang sedikit, perdagangan luar negeri, kemudian ketidaksempurnaan pasar. Yang selanjutnya adalah kesenjangan perkembangan, dan masih banyak lagi. Kita bisa lihat ini di PPT atau penjelasan di videonya yang saya tampilkan. Ada 16 kesulitan umum dalam pembangunan ekonomi, teman-teman. Kita lanjut ke materi 9, yaitu masalah-masalah pembangunan ekonomi. Menurut Sadono Sukirno terdapat 3, yaitu masalah dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah struktur penduduk yang berat sebelah, di mana banyaknya penduduk yang berada di bawah umur 15 tahun dan penduduk usia produktif antara 15 sampai 64 tahun. Itu tidak terjadi ketidakseimbangan itu, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah sedikitnya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk yang berusia produktif itu sangat sedikit, sehingga dapat menyebabkan pengangguran terjadi di mana-mana. Kemudian yang ketiga adalah masalah perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke kota besar gitu. Perpindahan penduduk dari desa ke kota itu sangat berlebihan, itu yang sehingga menyebabkan jumlah penduduk kota tumbuh dengan cepat dan menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk di kota-kota besar, sehingga timbullah seperti pemukiman-pemukiman kumuh di perkotaan. Dan masalah-masalah seperti banjir juga merupakan salah satu dampak yang dihasilkan dari perpindahan penduduk yang tidak baik. Lanjut ke materi 10, yaitu industri substitusi impor atau ISI. Industrialisasi substitusi impor adalah kebijakan perdagangan dan ekonomi yang mendukung penggantian barang impor asing dengan barang produksi dalam negeri. ISI didasarkan pada anggapan bahwa sebuah negara harus mengurangi ketergantungannya pada negara asing dengan mengembangkan produk lokal atau produk dalam negeri. Oke, selanjutnya adalah materi ke-11, yaitu kebijakan ekonomi dalam negeri. Yang pertama, kebijakan sektor ekonomi, contohnya seperti pertanian, industri, dan jasa-jasa. Kemudian kebijakan keuangan negara seperti perpajakan, bea cukai, anggaran pemerintah atau APBN. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan moneter perbankan, seperti jumlah uang yang beredar, tingkat suku bunga, inflasi, pengkreditan, pembinaan, dan pengawasan bank. Kemudian yang keempat adalah kebijakan ketenagakerjaan, seperti penetapan upah minimum, hubungan kerja, dan jaminan sosial.
Yang kelima adalah kebijakan kelembagaan ekonomi seperti BUMN, koperasi, perusahaan swasta, pemberdayaan golongan ekonomi lemah atau UKM, dan lain-lainnya. Oke, kita sampai pada materi terakhir atau materi ke-12, yaitu kebijakan ekonomi luar negeri. Jadi kebijakan yang pertama adalah kebijakan neraca pembayaran seperti pengamanan cadangan devisa negara. Kemudian kebijakan perdagangan luar negeri seperti tata niaga, ekspor dan impor, perjanjian dagang antar negara. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan penanaman modal asing seperti perizinan investasi langsung, investasi tidak langsung, dan usaha-usaha patungan. Kemudian yang terakhir adalah kebijakan hutang luar negeri, menyangkut hutang pemerintah, hutang swasta, perundingan atau perjanjian dengan para kreditor, dan kebijakan lainnya. Baik, sekian pemaparan materi ekonomi pembangunan dari pertama hingga akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.